Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bin ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat Fatayat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita diberikan berbagai macam kenikmatan, kesehatan, keafiatan, dan juga nikmat waktu luang kita yang insya Allah kita isi dengan sesuatu yang bermanfaat, dengan menuntut ilmu. Sahabat-sahabat Fatayat fillah, tidak terasa bulan Ramadan akan kita jumpai. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh barokah. Dengan begitu, perkenankanlah saya untuk menyampaikan sepatah kata dengan judul menyambut bulan suci Ramadan. Sahabat-sahabat fillah, bulan Ramadan adalah bulan yang harus kita siapkan segala-galanya dengan sebaik-baiknya. Yang harus kita sambut dengan sebahagia-bahagia mungkin. Di dalam sabda baginda Rasulullah SAW, Nabi berkata, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannat ummati ayyakuna sanata kulluha Ramadan." Yang artinya, sesungguhnya umatku mengetahui keutamaan bulan Ramadan, maka sungguh mereka akan berharap setahun dipenuhi dengan bulan Ramadan. Tetapi sayangnya sahabat-sahabat, banyak dari kita belum mengetahui posisi bulan Ramadan yang agung ini. Maka kita selalu berdoa, barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balik lana fi Ramadana. Allahumma amin. Di dalam hadis Nabi lainnya berkata, Rasulullah berkata, barang siapa yang senang menyambut bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan kulitnya disentuh oleh api neraka. Adapun orang yang berkata, ya sudah, senang saja dan gembira saja, tidak usah ibadah. Bukan begitu juga sahabat-sahabat. Makna dari hadis ini, dengan kita bergembira, dengan kita senang, Allah akan muliakan kita. Apalagi kita isi bulan Ramadan dengan berbanyak ibadah. Nah, sahabat-sahabat, selain dengan rasa syukur, selain dengan rasa gembira, kita isi dengan memperbanyak ibadah kita dan memperkuat kualitas-kualitas ibadah kita. Bulan Ramadan memiliki empat keutamaan di dalamnya. Yang pertama yaitu Ramadan Syahrul Siyam. Ramadan Syahrul Siyam, yaitu bulan berpuasa. Kita harus meningkatkan kualitas puasa kita. Bagaimana puasa yang berkualitas? Yakni puasa yang tidak hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi bisa mempuasakan hawa nafsu kita, khususnya lisan kita. Karena lisan inilah yang sering membuat hilangnya pahala puasa kita. Kam min shaimin laisa lahu siyamuhu illal ju'i wal atas. Banyak di antara orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahalanya, hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Keutamaan bulan Ramadan yang kedua yakni Ramadan Syahrul Quran. Sahabat-sahabat, lisan-lisan kita ini agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, perbuatan yang tidak berfaedah, perbuatan yang tidak ada manfaatnya, mari kita tingkatkan kualitas kita dalam membaca Al-Quran. Dari awal masuk hari pertama berpuasa, kita niatkan one day, one juice. Kemudian hari kedua, 2 day 2 juice. Hari ketiga, 3 day 3 juice. Sampai hari-hari terakhir, 30 day 30 juice. Allahumma amin. Kemudian keutamaan bulan Ramadan yang keempat, yakni Ramadan Syahrul Qiyam. Ramadan Syahrul Qiyam. Di dalam Ramadan tidak hanya berpuasa saja, tapi kita harus mendirikan sholat-sholat sunnah, khususnya sholat tarawih. Karena Allah berjanji, barang siapa yang melaksanakan sunnahnya, Allah akan hapuskan dosanya di masa yang lalu dan akan menghalangi dia untuk berbuat dosa di masa yang akan datang. Kemudian keutamaan bulan Ramadan yang terakhir yakni Ramadan Syahrul Ijabah. Maksud dari Ramadan Syahrul Ijabah adalah pada bulan inilah Allah memberikan waktu-waktu yang mustajab untuk kita bermunajat kepada Allah, meminta ampunan, meminta pertolongan. Karena manusialah yang paling banyak hajatnya, manusialah yang paling banyak keinginannya. Di sini, di bulan ini ada 4 waktu yang paling mustajab. Yang pertama yaitu ketika mau berbuka puasa. Yang pertama yakni ketika mau berbuka puasa. Sambil duduk manis menunggu adzan maghrib, disitulah hati kita meminta kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah.
Kemudian yang kedua, waktu mustajab yang kedua yakni setelah sholat tarawih. Jadi biasakanlah setelah sholat tarawih kita diam sejenak, kita meminta ampunan kepada Allah, karena disitulah waktu mustajab yang diberikan Allah kepada manusia. Kemudian yang ketiga yakni ketika sahur atau sepertiga malam terakhir. Wal mustaghfirina fil ashar. Kalaupun kita tidak bisa duduk manis di atas sajadah sambil meminta kepada Allah, tetapi kita bisa terus beristighfar, kita bisa terus berzikir kepada Allah dengan kita menyiapkan hidangan-hidangan sahur. Kemudian sahabat-sahabat Fatayat yang dirahmati oleh Allah, waktu mustajab yang keempat yakni dari subuhnya seorang puasa sampai maghribnya, nah, disitulah waktu yang mustajab juga. Nah, jadi kita gunakan sebaik-baik mungkin untuk meminta ampunan kepada Allah. Baiklah sahabat-sahabat Fatayat, insya Allah silaturahmi kita dalam kebaikan di channel ini bersama-sama akan mengumpulkan kita nanti di surganya Allah kelak juga bersama-sama. Mungkin sedikit ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semakin meningkat bagiannya, tetapi semakin taat. Wa akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.